Halo Mina, kembali lagi bersama Anime DTV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini aku akan mereview alur cerita Tokyo Revengers Season 1. Tentu saja Season 1 ini terdiri dari 24 episode. Bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita Tokyo Revengers Season 1 ini, silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelum Anime DTV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalau kalian bantu Anime DTV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime DTV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Dalam awal episode anime Tokyo Revengers diperlihatkan bahwa Takemichi adalah lelaki berusia 26 tahun yang memiliki kamar berantakan. Pada suatu hari, Takemichi mendengar berita disiarkan di televisi. Berita tersebut menjelaskan mengenai pertarungan geng Tokyo Manji. Dalam pertarungan tersebut, beberapa warga sipil tersebut terluka dan meninggal dunia. Warga sipil yang meninggal dunia adalah Tachibana Hinata. Takemichi terkejut setelah mendengar berita tersebut, sebab Tachibana Hinata adalah mantan pacarnya saat ia berada di bangku SMP. Satu hari setelah mendengar berita kematian Hinata, Takemichi pergi ke stasiun, namun ia malah mengalami hal yang aneh. Ada sosok misterius yang mendorongnya ke rel kereta api ketika kereta api sedang mendekat hingga tubuhnya tertabrak. Namun ia tidak mati, ia malah terlempar ke masa 12 tahun yang lalu saat ia masih bisa menjumpai Hinata. Dengan segala kebingungan yang menyesaki kepalanya, Takemichi berusaha untuk tenang. Kemudian ia menjumpai Naoto, adik Hinata, dan berpesan kepada Naoto untuk menjaga kakaknya. Naoto mengangguk. Setelah itu mereka berjabat tangan. Anehnya, saat berjabat tangan dengan Naoto, Takemichi malah terlempar kembali ke masa depan. Masa di mana seharusnya ia tinggal. Di masa depan tersebut, ia menjumpai Naoto, tapi ia tidak menjumpai Hinata. Maka dari itu, Takemichi berniat untuk kembali ke masa lalu lagi. Atas ide Naoto, Takemichi tidak punya pilihan selain kembali ke masa lalu lagi dan menghentikan dua pemimpin geng Tokyo Manji, yaitu Manjiro Sano dan Kisaki Teta, agar keduanya tidak bertemu. Jika dia berhasil melakukannya, itu akan menyelamatkan Hinata Tachibana. Naoto melakukan penyelidikannya sendiri terhadap geng tersebut, dan setelah pendahulunya mati secara mengerikan, jelas bahwa geng Tokyo Manji berbahaya dan kejam. Takemichi pertama kali merasakan kekerasan geng ketika dia dipukul hingga pingsan oleh teman-teman Kiyomasa. Tanpa disadari, Takemichi bertanya apakah Kiyomasa bisa mengenalkannya pada Manjiro Sano ataupun Kisaki Teta. Ternyata pertanyaan ini harusnya tidak dia tanyakan. Kiyomasa menjadi marah dan mulai memukuli Takemichi dengan tongkat pemukul. Dia terluka parah sampai berjalan pincang. Takemichi yang berusia 14 tahun adalah seorang pengecut, membiarkan dirinya dihajar dan menjadi budak orang-orang seperti Kiyomasa dan kelompok premannya. Berkat hina, Takemichi menghadapi ketakutannya dan menantang sang raja klub pertarungan, Kiyomasa. Kiyomasa menerima tantangan dari Takemichi karena tentunya pertandingannya akan sangat menarik di mana mempertontonkan duel antara bos dan budaknya. Tapi begitu pertarungan dimulai, Takemichi langsung mendapatkan pukulan telak dan dia menyadari perbedaan yang sangat jauh antara dirinya dengan Kiyomasa. Kiyomasa terus melancarkan serangannya kepada Takemichi tanpa henti, hingga teman-temannya tidak tega melihat Takemichi yang terlihat babak belur. Walaupun dihajar habis-habisan, Takemichi masih belum menyerah dan mencoba menyerang Kiyomasa. Dengan kegigihannya, Takemichi membuat Kiyomasa akhirnya kelelahan. Takemichi tidak berniat untuk kabur. Dia mempunyai alasan untuk tidak mundur dalam pertarungan. Dia tidak ingin merasakan kembali hal yang menyedihkan karena harus melarikan diri, seperti yang dia lakukan dulu. Di saat pertandingan antara Kiyomasa dan Takemichi masih berlangsung, seseorang datang ke tengah lapangan. Dia memperingatkan Kiyomasa untuk tidak perlu antusias dengan apa yang telah dia lakukan. Orang yang datang ke tengah lapangan ternyata wakil dari geng Tokyo Manji bernama Ryuguji Ken yang juga dikenal sebagai Draken. Belakang Draken ada seseorang yang mengikutinya. Takemichi tampak mengenali sosok tersebut dari foto yang ditunjukkan oleh Naoto di masa depan. Orang ini tak lain adalah pemimpin dari geng Tokyo Manji, Sano Manjiro, yang juga dikenal sebagai Maiki. Maiki pun menghampiri Takemichi dan menanyakan namanya. Lantas, tiba-tiba saja Maiki mengatakan bahwa Takemichi adalah salah satu temannya.
Setelah itu, dia menghampiri Kiyomasa dan mulai menghajarnya. Maiki pun langsung pergi setelah menghajar Kiyomasa. Takemichi malah merasa tertekan karena Maiki tertarik dengan dirinya. Takemichi menganggap tidak ada bedanya dari seorang budak Kiyomasa menjadi budak geng Tokyo Manji. Takemichi telah melihat secara langsung sosok Maiki dan tidak percaya bahwa dia nantinya akan melakukan banyak kejahatan. Takemichi pun menanyakan alasan Maiki tertarik kepadanya. Maiki pun menjawab bahwa Takemichi mirip seperti kakaknya yang sudah meninggal. Kemudian Takemichi kembali ke masa depan. Naoto akhirnya menyarankan sebaiknya Takemichi melakukan jelajah waktu di dalam kamarnya saja karena dianggap berbahaya. Dan saat Naoto bertanya apakah misinya mencegah pertemuan Manjiro Sano dan Kisaki Teta sudah berhasil, Takemichi mengatakan dia sudah bertemu Maiki. Panggilan untuk Manjiro Sano dan menjelaskan Maiki adalah orang baik. Sambil mencari petunjuk yang akan menuntun mereka ke Maiki, Takemichi menemukan teman lamanya, Atsushi Sendo, atau biasa dipanggil Akun. Takemichi akhirnya mengetahui bahwa Akun merupakan anggota dari geng Toman di masa depan. Dan ternyata yang mendorong Takemichi di stasiun adalah Akun. Takemichi menyuruh Akun untuk keluar dari Toman. Tetapi Akun mengatakan bahwa dirinya takut dengan sosok seseorang yang bernama Kisaki Teta. Kemudian Akun melompat dari gedung dan meninggal. Karena Sendo atau Akun meninggal, Takemichi dan Naoto terpaksa harus kembali dari awal lagi. Mereka menyelidiki kematian Ryugu Jiken atau Draken, di mana dia meninggal ditusuk pisau saat terjadi tawuran 50 anggota geng motor di parkiran kuil Musashi distrik Shibuya, Tokyo pada 3 Agustus 2005. Naoto menyebutkan bahwa tawuran itu antara kubu Draken dan kubu Maiki di Toman. Tapi Takemichi tidak percaya jika keduanya berseteru. Naoto akhirnya meminta Takemichi untuk menyelidiki penyebab kematian Draken dan menyelamatkannya. Apalagi menurut Akun, Manjiro Sano atau Maiki berubah sejak kematian Draken. Keduanya pun bersalaman dan Takemichi kembali ke masa lalu. Tiba-tiba Draken menyuruh Takemichi datang ke kuil Musashi. Rupanya Takemichi diajak ke tempat itu karena Maiki berkumpul bersama gengnya untuk membahas Mebius. Pemimpin Mebius yang bernama Osanai bikin onar. Temannya Pachin disiksa. Bahkan pacar temannya itu dihajar. Mebius memegang wilayah Shinjuku, sementara Toman memegang Shibuya. Akhirnya Maiki meneriakkan, "Ayo hancurkan Mebius," dan memutuskan mereka akan tawuran pada 3 Agustus saat festival Musashi. Di hari itulah kematian Draken terjadi. Takemichi lantas memutuskan menjadi pengawal Draken, tapi Draken langsung menolaknya. Kemudian diceritakan sedikit kisah hidup Draken di masa lalu. Draken lahir di distrik merah Shibuya. Ibunya seorang pelacur dan meninggalkannya saat usianya masih 2 tahun. Sementara dia tidak tahu siapa ayahnya. Draken kecil tinggal di panti pijat plus-plus. Pada saat Draken pertama kali bertemu Maiki, dia terkejut melihat sosok Maiki yang tubuhnya bocil, jauh dari yang dia bayangkan. Draken tidak jadi mengajaknya berduel dan langsung mengajak Maiki menemui geng Sameyama. Setibanya mereka di tongkrongan geng Sameyama, Maiki langsung menyerbu ketuanya tanpa basa-basi. Lalu yang lainnya lari ketakutan. "Jadilah temanku, Kenshin," ucap Maiki pada Draken. Dan sejak itu mereka pun menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Akhirnya Takemichi mengetahui bahwa kematian Draken adalah tipu muslihat seseorang saat Takemichi bertemu dengan Osanai di masa depan. Namun Osanai menolak menyebutkan siapa orang ini karena dia tidak mau terlibat lagi dengan Toman. Takemichi dan Naoto akhirnya sepakat jika duel antara Toman dan Mebius tidak boleh sampai terjadi. Takemichi lantas kembali ke masa lalu sekali lagi. Takemichi mendatangi Toman dan meminta Maiki membatalkan duetnya dengan Mebius. Dengan alasan Toman sedang dijebak, Takemichi malah dipukul Pachin. Meski begitu, Takemichi tidak menyerah. Dia sampai berlutut meminta mereka membatalkan rencana duelnya. Draken mempertimbangkan ucapan Takemichi ini dan menyarankan Maiki untuk menyelidiki Mebius lebih dulu. Yang terjadi malah Maiki marah terhadap Draken dan mengira bahwa Draken menentang Toman. Lalu tiba-tiba saja Osanai muncul menghampiri mereka. Osanai tidak datang sendiri. Bersama gerombolan gengnya dia siap menyerang Toman lebih dulu. Ini perkelahian yang sangat tidak imbang. Toman hanya 5 orang termasuk Takemichi, sementara jumlah Mebius sangat banyak. Pachin maju pertama melawan Osanai, namun Osanai membuat wajah Pachin babak belur dan berakhir dengan kekalahan Pachin.
Berikutnya, Maiki maju dan merobohkan Osanai hanya dengan satu pukulan tepat di kepala. Osanai mencoba menyerang lagi dengan memegang botol. Draken pun maju dan mengalahkannya. Bahkan, meski kalah jumlah, tapi perkelahian ini dimenangkan oleh Toman. Di saat mereka hendak membubarkan diri karena mendengar sirene mobil polisi, tiba-tiba saja Pachin menusuk Osanai dengan pisau dari belakang. Polisi akhirnya tiba, dan Pachin memilih menyerahkan diri. Sementara sisanya melarikan diri agar tidak ditangkap polisi. Takemichi pingsan. Saat dia siuman di rumah sakit, Takemichi hanya ditemani oleh Emma. Setelah kondisinya mulai pulih, Takemichi diizinkan istirahat di rumah, dan Draken datang menjenguknya. Draken menceritakan bahwa Pachin dihukum kurang lebih 1 tahun penjara, dan Osanai selamat. Namun Draken marah ketika Takemichi menanyakan kabar Maiki padanya. Saat Draken hendak pergi, di depan rumah Takemichi sudah ada Maiki. Kedua pimpinan Toman ini kembali bertemu secara tidak sengaja karena sama-sama ingin menjenguk Takemichi. Mereka mulai bertengkar, meributkan hal remeh. Takemichi berusaha melerai mereka, tapi usahanya sia-sia. Maiki melempar sepeda milik Takemichi ke arah Draken, dan perkelahian keduanya sudah di depan mata. Emosi Takemichi tiba-tiba memuncak. Dia menyuruh Maiki dan Draken menghentikan perbuatannya. Takemichi marah melihat Maiki dan Draken siap berkelahi di depan rumahnya. Apalagi keduanya menghancurkan barang-barang pribadinya yang penuh kenangan. Takemichi memarahi Maiki dan Draken. Kemudian Takemichi membungkukkan tubuhnya lalu berlutut. Tanpa dia sadari, air mata mulai mengalir membasahi wajahnya. Dia mulai memperingati kedua pimpinan Toman bahwa orang-orang yang mengikuti mereka juga bisa ikut bermusuhan. Ketegangan antara Maiki dan Draken akhirnya mencair. Mereka duduk bersama di taman dan Draken mulai mengatakan jika dirinya yang salah. Maiki lantas mengikuti minta maaf. Ketika Takemichi penasaran dan bertanya apa penyebab mereka bertengkar, keduanya kompak menjawab, "Lupa." Dan mereka pun berbaikan. Takemichi menyadari bahwa dia telah mengubah sejarah karena dua pimpinan Toman sudah berbaikan. Maka Draken tidak akan tewas dalam perkelahian. Dan tiba juga tanggal 3 Agustus 2005. Takemichi dan Draken tengah menunggu di depan festival. Yamagishi menelpon Takemichi. Yamagishi meminta Takemichi untuk memperingati Draken agar berhati-hati karena kubu Maiki yang sempat terbentuk saat keduanya bertengkar sedang mengincar Draken. Meski Maiki dan Draken sudah berbaikan, tapi kubu Maiki tersebut masih tak terima. Takemichi terkejut. Lalu dia bergegas mencari Draken dan terpaksa meninggalkan Hinata di situ. Takemichi justru melihat beberapa anggota Toman dan Kiyomasa. Tapi salah satu komplotan mereka memergoki Takemichi yang sedang menguping pembicaraan mereka. Mereka mulai memukuli Takemichi lalu mengikatnya. Dia ditinggalkan dalam keadaan terikat dan diguyur hujan deras. Untunglah Hinata menemukannya. Tapi karena malu dengan keadaannya, Takemichi meminta Hinata pergi. Alih-alih menuruti ucapan Takemichi, Hinata menciumnya dan memberinya semangat. Takemichi mendapat energi baru dari Hinata. Lalu dia mencari Draken kembali. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Mitsuya. Dan dia mengatakan Taehyang yang ingin menyerang Draken. Sementara Takemichi mengatakan Kiyomasa orangnya. Taehyang tidak menyukai Draken yang menentang niat Toman membebaskan Pachin dengan uang jaminan. Sementara itu Draken yang tengah berjalan bersama Emma dihampiri Taehyang dari belakang. Taehyang berpikir Toman menelantarkan Pachin yang mendekam di penjara. Taehyang akhirnya bersekutu dengan sisa anggota geng Mebius untuk melawan Draken. Pertarungan pun terjadi. Meski itu adalah pertarungan yang sangat tidak adil karena Draken seorang diri melawan Taehyang serta gerombolan Mebius. Takemichi dan Mitsuya berhasil menemukan Draken di sebuah lapangan parkir. Ketika Mitsuya siap turun tangan ikut membantu Draken, tak lama kemudian Maiki datang. Draken dan Mitsuya langsung mengenali suara motor yang Maiki kendarai. Rupanya Maiki sempat dijebak dengan diajak bertemu di tempat yang berbeda dari lokasi Draken diserang. Hal ini sudah direncanakan oleh Hanma Suji, ketua sementara Mebius menggantikan Osanai. Di saat Hanma memerintahkan anak buahnya untuk mulai menyerang Maiki, Draken, Mitsuya, dan Takemichi, kemudian para kapten divisi serta anggota Toman datang menyusul. Sekarang jumlah mereka menjadi imbang. Dan terjadilah perkelahian besar-besaran antara Toman dan Mebius.
Toman berada di atas angin dan berhasil mengungguli Mebius. Lalu Maiki mendekati Paehyang. Beberapa kali Paehyang meninju Maiki. Ternyata Maiki memang sengaja membiarkan hal tersebut. Maiki berusaha berbicara dari hati ke hati dengan Paehyang yang tak terima Toman tidak bertindak apa-apa terhadap Pachin. Paehyang akhirnya tersadar dan menangis di hadapan Maiki. Sementara itu Takemichi harus berusaha mencari Draken di tengah-tengah perkelahian dua geng itu. Takemichi lantas berpapasan dengan Kiyomasa. Tapi alangkah terkejutnya Takemichi melihat pisau berlumuran darah yang digenggam Kiyomasa. Tak jauh dari tempat Takemichi berdiri, dilihatnya Draken tergeletak di bawah dengan berlumuran darah. Takemichi menghampiri Draken dan memanggil-manggil namanya. Draken tetap bergeming. Maiki marah setelah mengetahui Draken terluka. Tapi tiba-tiba saja Hanma muncul. Hanma cukup tangguh. Duelnya dengan Maiki imbang. Karena masih harus melawan Hanma, akhirnya Maiki meminta Takemichi untuk mengurus Draken. Takemichi lantas menggendong Draken ke rumah sakit. Di tengah jalan, dia bertemu Hinata dan Emma. Rupanya mereka telah memanggil bantuan ambulan. Mereka pun memutuskan menunggu kedatangan ambulan. Ambulan tak kunjung tiba, malah Kiyomasa dan geng Mebius yang datang. Berakhir sudah, ucap Takemichi dalam benaknya. Tak lama kemudian Draken terbangun dan memanggil namanya. Draken mengucapkan terima kasih dan meminta Takemichi kabur bersama Hinata dan Emma. Mendengar hal ini membuat emosi Takemichi meluap. Air matanya kembali mengalir. Tapi kini dia bertekad untuk tidak melarikan diri lagi dan menjadi orang yang lebih berani. Dengan gagah berani, Takemichi menantang Kiyomasa dan mengatakan duel mereka dalam sabung orang belum selesai. Draken lantas mengatakan dirinya bertaruh 100 juta yen untuk kemenangan Takemichi. Hal yang sama diikuti Hinata dan Emma. Duel antara Takemichi dan Kiyomasa pun akhirnya mereka lanjutkan. Sayangnya baru saja mulai berduel, Kiyomasa sudah menusuk telapak tangan kiri Takemichi. Namun Takemichi tidak menyerah. Dia terus mencoba melawan Kiyomasa dengan berbagai cara. Dan Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa. Meski begitu, Takemichi masih harus menghadapi geng Mebius yang ada di hadapannya. Dia lantas meminta Hinata segera kabur dengan Emma. Duel kedua pun terjadi. Kini Takemichi dan Draken harus menghadapi Mebius dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Tapi untunglah tiba-tiba saja Akun dan teman-teman Takemichi lainnya datang menolong. Sayangnya mereka dihajar habis-habisan oleh Mebius. Tapi mereka tidak menyerah. Lalu dari kejauhan terdengar suara sirene mobil polisi. Mendengar suara sirene mobil polisi, geng Mebius memilih kabur dan meninggalkan Kiyomasa yang masih pingsan. Tak lama kemudian, Hinata dan Emma kembali menghampiri mereka ditemani tim medis beserta ambulan. Singkat cerita, Draken dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulan yang ditemani oleh Takemichi. Dan akhirnya Draken berhasil selamat. Takemichi, Maiki, dan anggota Toman yang lain sangat bahagia ketika mendengar Draken sudah selamat. Lantas Takemichi melihat Maiki yang menyendiri dan berurai air mata. Rupanya dia berusaha keras menyembunyikan kecemasannya di depan orang lain. 1 minggu pun berlalu. Takemichi mulai dikenal sebagai jawara dalam semalam dan disegani kalangan berandalan. Saat menjenguk ke rumah sakit, Draken mengomeli Takemichi lantaran sikapnya yang kelewat pede. Dan Draken memberikan Takemichi seragam Toman. Kemudian Takemichi pergi mencari Maiki di atap gedung. Maiki merasa janggal bagaimana Takemichi mengetahui semua itu dan berkata, "Takemichi, siapa kau sebenarnya?" Tapi kemudian Maiki dibuat tertawa geli melihat baju yang dipakai Takemichi. Lalu mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan Draken. Takemichi memutuskan untuk kembali ke masa depan. Naoto menghubunginya dan mengatakan misi mereka berhasil. Semuanya telah berubah. Naoto mengajak Takemichi untuk menemui kakaknya Hinata. Singkat cerita, Takemichi bertemu dengan Hina dan pergi jalan-jalan di taman. Rupanya ada perbedaan antara masa lalu dan masa kini. Dulu Takemichi lah yang dicampakkan oleh Hinata. Sementara versi masa kini, Hinata yang dicampakkan oleh Takemichi. Menyadari Hinata masih memiliki perasaan mendalam padanya, Takemichi tak bisa menjelaskan apa-apa dan bergegas ke toilet dan meminta Hinata ke mobil duluan. Saat hendak ke mobil, Takemichi berpapasan dengan Hanma. Hanma sempat bergumam karena mengira Takemichi berada di mobil. Firasat buruk pun dirasakan Takemichi. Dia berlari menuju mobil.
Sesampainya di parkiran, tepat di depan matanya, dia menyaksikan Hinata ditabrak oleh sebuah mobil. Takemichi lagi-lagi terkejut melihat orang yang menabrak Hinata adalah Akun. Dalam keadaan terluka, Akun berbicara kalimat yang sama dengan ucapannya di atas gedung sebelumnya. Akun kembali mengatakan bahwa dia takut dengan Kisaki. Lalu mobil Akun pun meledak. Takemichi segera menghampiri mobil yang terdapat Hina di dalamnya. Hinata juga terluka parah, kakinya bahkan tidak bisa digerakkan dan mati rasa. Takemichi langsung memeluk erat Hinata. Kemudian Hina mendorong Takemichi hingga tubuhnya terlempar keluar dari mobil itu. Beberapa detik kemudian mobil itu pun meledak. Nyawa Hina kembali melayang. Takemichi berjanji kepada dirinya sendiri akan terus menyelamatkan Hina dan akan menjadi pemimpin geng Toman. Kemudian Takemichi dan Naoto pergi ke rumah Hina, di mana Hina disemayamkan. Takemichi tetap bertekad akan menyelamatkan Hina. Kemudian Takemichi dan Naoto pergi untuk bertemu dengan Draken di masa depan. Ternyata Draken yang sebelumnya berhasil diselamatkan oleh Takemichi. Di masa depan Draken merupakan terpidana mati. Pada intinya Draken mengatakan bahwa penyebab semua ini adalah Kisaki. Apabila Draken dapat kembali ke masa lalu, Draken ingin membunuh Kisaki. Takemichi kembali ke masa lalu. Dia sedang berendam di pemandian umum bersama Maiki dan Draken. Kedua pimpinan Toman itu sempat saling meledek, berkelahi, hingga tertawa bersama di tempat itu. Selesai mandi, di luar sudah menunggu ketua divisi Toman. Ternyata Maiki dan Toman berencana untuk melakukan pelantikan kapten divisi ketiga yang baru. Takemichi sempat mengira bahwa dirinya yang akan dilantik. Tapi tentu ini hanya hayalannya saja. Orang yang dipilih Maiki untuk menjadi kapten divisi ketiga ternyata adalah Kisaki Teta. Kisaki berjalan maju dengan wajah angkuh dan penuh percaya diri. Dan geng Toman kemudian meneriakinya karena menganggap dia tidak sopan dengan duduk membelakangi Maiki serta Draken. Betapa terkejutnya Takemichi melihat sosok Kisaki. Untuk pertama kalinya dia melihat wajah orang yang menjadi dalang pembunuhan dirinya, Hinata, Naoto, hingga Akun di masa depan. Ditambah lagi rupanya Kisaki sebelumnya masuk dalam geng Mebius. Spontan, geng Toman semakin protes meneriaki Kisaki untuk mundur. Draken lantas maju dan menyuruh anak buahnya diam karena ini adalah keputusan Maiki. Tak lama Maiki menyusul maju dan menjelaskan jika sebentar lagi Toman akan bertarung dengan geng Valhalla. Valhalla bahkan jauh lebih besar dari Mebius. Agar Toman bisa menang, mereka harus menambah kekuatan dengan cara merekrut Kisaki Teta untuk bergabung. Kisaki disebut-sebut sebagai pria yang telah menyatukan remaja generasi mereka di Mebius. Takemichi masih diliputi kemarahan. Lalu secara tiba-tiba Takemichi menghampiri Kisaki dan memukul wajahnya. Semua orang terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Takemichi. Takemichi tidak bisa menjawab apapun karena Takemichi tidak mungkin menjelaskan apa yang terjadi di masa depan dengan mereka. Tiba-tiba saja Baji Keisuke datang dan langsung memukuli Takemichi. Lalu Mitsuya menahan tangan Baji dan memintanya berhenti. Baji pun berteriak pada Maiki. Dia memberitahukan dirinya keluar dari Toman dan mau bergabung ke Valhalla. Dengan wajah dingin, kapten divisi pertama ini mengumumkan mulai hari ini dia adalah musuh Toman. Kisaki balik menghampiri Takemichi dan balas memukul wajahnya. Takemichi langsung pingsan hanya dengan satu pukulan. Begitu Takemichi sadar Maiki sudah ada di sampingnya, Maiki menanyakan apakah Takemichi tidak menyukai Kisaki dan juga meminta Takemichi membawa Baji kembali dari Valhalla. Selain Draken, rupanya Baji adalah sosok penting yang juga sangat disayangi oleh Maiki. Dia adalah teman kecil Maiki dan termasuk pendiri Toman bersama dengan Maiki, Draken, Mitsuya, dan Pachin. Tanpa ragu, Takemichi langsung menyanggupi permintaan Maiki, namun dengan satu syarat, yaitu dia meminta Maiki menyingkirkan Kisaki dari Toman. Maiki pun menyetujui permintaan Takemichi. Mitsuya yang menguping pembicaraan mereka dari awal lantas dipanggil Maiki, dan Takemichi diputuskan akan masuk ke dalam divisi Mitsuya. Ini juga berarti Takemichi resmi menjadi anggota Toman. Setelah Maiki dan Mitsuya pergi meninggalkannya, Takemichi menemukan foto lama para pendiri Toman. Maiki, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji.
Tapi anehnya di dalam foto itu ada satu orang lagi di samping Baji. Di tempat lain, Baji terlihat bertemu dengan seseorang bernama Kazutora. Dialah sosok yang ada di dalam foto yang ditemukan Takemichi. Valhalla rupanya geng dari kumpulan mantan anggota Mebius dan kubu anti Toman, di mana Hanma Suji menjadi ketua bayangan. Ada sosok misterius yang menjadi ketua sebenarnya. Karena itulah Valhalla dijuluki malaikat tanpa kepala. Di tengah-tengah perbincangan Takemichi dan teman-temannya, tiba-tiba Hanemiya Kazutora menghampiri mereka. Dia datang untuk mencari Takemichi. Tujuan Kazutora mencari Takemichi karena Kazutora ingin mengajak Takemichi pergi ke markas Valhalla. Setibanya di markas Valhalla, Takemichi merasakan aura mencekam dan dingin di sekitarnya. Di depannya dia melihat Baji yang sedang memukuli salah satu wakil kapten divisi pertama Toman. Baji tengah melakukan penyangkalan sekaligus menguji keyakinannya untuk bergabung ke Valhalla. Dan terungkap tujuan Kazutora membawa Takemichi ke tempat ini, dia akan dijadikan saksi lalu diinterogasi oleh Hanma mengenai semua perkataan Baji di rapat Toman saat itu. Karena dianggap sudah cukup memenuhi 2 syarat, Hanma akhirnya mengumumkan bahwa Baji resmi menjadi anggota Valhalla. Namun Takemichi berusaha menggagalkan bergabungnya Baji ke Valhalla. Dia menyinggung soal posisi Baji yang juga pendiri Toman. Tak disangka Kazutora juga merupakan pendiri Toman. Dialah sosok ke-6 di foto yang ditemukan Takemichi sebelumnya. Kemudian Baji teringat kembali masa dirinya masih duduk di kelas 1 SMP pada tahun 2003 bersama Kazutora, Maiki, Draken, Mitsuya, dan Pachin. 6 remaja inilah yang mendirikan Tokyo Manji atau Toman. Mereka berfoto bersama di musim panas ketika seragam Toman telah jadi dibuat. Setelah itu, sebuah insiden terjadi. Saat mereka masih duduk di kelas 1 SMP pada tahun 2003. Saat itu musim panas. Maiki, Draken, Baji, Kazutora, Pachin, dan Mitsuya sedang dalam perjalanan menuju laut ke Yokohama. Singkat cerita, di masa lalu ternyata Kazutora membunuh Shinichiro Sano. Shinichiro Sano adalah kakak Maiki. Hal tersebut terjadi karena Baji dan Kazutora ingin mencuri motor yang akan diberikan sebagai hadiah ulang tahun Maiki. Ternyata toko motor yang dimasuki Kazutora dan Baji untuk mencuri motor adalah toko milik Shinichiro Sano. Karena sudah terlanjur ketahuan, Kazutora yang awalnya tidak mengenal Shinichiro, kemudian memukulnya dari belakang sampai Shinichiro meninggal. Kemudian Kazutora menyalahkan Maiki. Karena itu semua terjadi karena Maiki. Akhirnya Kazutora memiliki dendam untuk membunuh Maiki. Takemichi Hanagaki yang akhirnya mengetahui bahwa Kazutora dan Baji adalah orang yang menyebabkan kematian Shinichiro Sano, kemudian sadar kalau dia sulit membawa Baji kembali ke Toman. Lalu Hanma Suji menyuruh Takemichi untuk menyampaikannya kepada Maiki jika seminggu lagi akan dilaksanakan tawuran penentu antara Valhalla melawan Toman di tempat pembuangan mobil. Saat Takemichi bingung harus berbuat apa, dia bertemu dengan wakil kapten divisi pertama Toman, Matsuno Chifuyu. Dia adalah orang yang dipukuli Baji kemarin, sebagai bentuk penyangkalan dan syarat agar diterima masuk ke Valhalla. Chifuyu mengungkap fakta mengejutkan, ternyata alasan Baji bergabung ke Valhalla bukan untuk menghancurkan Toman. Dia justru punya rencana lain, yaitu ingin meringkus Kisaki Teta. Takemichi dan Matsuno akhirnya menemui Maiki dan Draken di depan makam Shinichiro. Maiki mengakui dirinya paham kalau insiden terjadi yang menimpa Shinichiro tidak bisa diapa-apakan lagi. Akan tetapi hatinya masih belum bisa menerimanya. Akhirnya Takemichi mengatakan pada Maiki pesan dari Hanma bahwa Valhalla dan Toman akan bertarung. Setelah mereka meninggalkan makam, Chifuyu mengajak Takemichi untuk bekerja sama menyelidiki Kisaki. Chifuyu bahkan berjanji akan membantunya menjadi pemimpin Toman dan meminta Takemichi membantu melakukan hal yang dia mau. Takemichi menerima tawaran kerjasama Chifuyu itu. Tidak ingin membuang waktu, keduanya lantas menyelidiki keterkaitan antara Kisaki dan Valhalla. Langkah pertama, mereka mendatangi Osanai, mantan ketua Mebius. Osanai menceritakan awal pertemuannya dengan Kisaki. Osanai melihatnya sebagai bocah lugu. Meski Kisaki saat itu sudah mengajaknya bersekutu sehingga Osanai bisa menjadi pemimpin Tokyo. Tapi yang sebenarnya bagi Kisaki, Osanai hanyalah batu loncatan. Tawuran saat Draken tertusuk adalah rancangan Kisaki.
Dimulai dari Kisaki yang menyudutkan Pachin agar bisa tercipta alasan untuk melawan Toman, sampai akhirnya melimpahkan semua kesalahan kepada Osanai. Setelah itu, Kisaki mendekati Maiki dengan berkata dirinya tidak menyukai cara Osanai. Kisaki berusaha mencuri perhatian Maiki dengan umpan bahwa dia bisa membebaskan Pachin. Bahkan Kisaki berniat membunuh Draken di tawuran sebelumnya itu, supaya dia bisa menduduki tahta nomor 2 di Toman. Kisaki lalu membuang Osanai dan beralih ke Hanma. Dengan sedikit gemetaran, Osanai menyebutkan Kisaki adalah orang yang sangat berbahaya. Kisaki bisa membunuh orang lain tanpa mengotori tangannya sendiri. Akhirnya, Chifuyu menyadari siapa otak di balik Valhalla. Pemimpin Valhalla yang tidak diketahui oleh siapapun itu tak lain adalah Kisaki Teta. Kemudian Takemichi memutuskan kembali ke masa depan untuk menemui Draken lagi. Dan Takemichi kembali dibuat terkejut oleh cerita Draken. Tawuran penentuan antara Toman dan Valhalla ternyata dimenangkan oleh Valhalla. Untuk pertama kalinya Toman kalah. Lalu dibuatlah geng Tokyo Manji yang baru dengan Valhalla sebagai induknya. Maiki tetap menjadi ketuanya karena menurut Draken Valhalla adalah tim yang diciptakan demi Maiki. Draken mengungkap bahwa kekalahan Toman itu adalah kesalahan Maiki. Pada hari itu, Maiki membunuh Kazutora. Setelah penelitian mereka tentang Halloween berdarah, Naoto dan Takemichi menyimpulkan bahwa Maiki membunuh Kazutora karena Kazutora membunuh Baji. Misi baru Takemichi adalah menyelamatkan Baji dan menghentikan rencana Kisaki. Draken bertemu dengan Kazutora, memintanya untuk membatalkan pertarungan dengan Valhalla, dan Toman mengatakan bahwa dia tidak akan bahagia terlepas dari hasilnya. Dia bertanya mengapa Kazutora membenci Maiki, karena dia memberikan kesaksian yang membantu Kazutora meninggalkan penjara remaja lebih awal. Kazutora bersumpah untuk menghancurkan Toman pada tanggal 31. Draken protes, mengatakan kepadanya bahwa Maiki tidak ingin melawan. Sehari sebelum pertarungan Toman dengan Valhalla, Chifuyu membawa Takemichi untuk bertemu dengan Baji. Chifuyu bertanya pada Baji apakah dia mendapatkan petunjuk tentang Kisaki. Memberitahu Baji bahwa dia curiga dia adalah mata-mata untuk Toman. Dia kemudian memberitahu Baji bahwa dia tidak perlu tinggal di Valhalla lagi karena dia menemukan informasi tentang Kisaki. Dan dia takut Baji akan menjadi musuh sejati Toman besok. Baji mengingatkan Chifuyu untuk tidak mempercayai siapapun kecuali teman-temannya, dan bahwa dia berkomitmen untuk menghancurkan Toman sebagai anggota Valhalla. Takemichi meminta untuk berbicara sendirian dengan Baji, mengatakan kepadanya apapun tujuannya dia harus tetap hidup besok, karena kematiannya akan membuat Maiki sedih. Sebagai tanggapan, Baji memberitahu Takemichi untuk memberitahu Maiki bahwa dia akan membunuhnya besok. Kemudian Toman berkumpul untuk pertemuan pertempuran. Maiki mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan jika mereka menang. Dan Baji telah memihak musuh. Toman tidak menganggap enteng pengkhianatan. Mendengar ini, Chifuyu memberitahu Takemichi bahwa mereka tidak dapat menghentikan Maiki sekarang. Tanpa diduga, Maiki tiba-tiba duduk, mengatakan bahwa dia hanya ingin menjadi anak-anak, dan dia tidak ingin melawan Baji. Dia memberitahu Toman bahwa mereka akan menghancurkan Valhalla dan membawa Baji kembali besok. Toman dengan penuh semangat setuju, tapi Kisaki mengatakan bahwa ini semua sesuai dengan rencananya. Pada hari pertempuran, penonton berkumpul di tempat parkir mobil yang ditinggalkan untuk menyaksikan pertarungan antara Toman dan Valhalla. Karena pemenang pertarungan akan selangkah lebih dekat untuk menguasai Tokyo. Hansen, seorang anggota Ikebukuro Criminal Black Members, bertindak sebagai pengawas pertarungan dan meminta kedua geng untuk masuk. Maiki berterima kasih kepada Hansen karena telah mengawasi pertarungan. Perwakilan untuk Toman maju ke depan. Perwakilan tersebut adalah Draken dan Kazutora. Masing-masing melangkah ke Hansen untuk menentukan aturan pertempuran. Pertarungan 5 lawan 5 atau pertarungan habis-habisan. Draken memberitahu Kazutora untuk memutuskan saat Valhalla memulai konflik, dia hanya punya satu syarat. Jika Toman menang, mereka akan merebut kembali Baji. Kazutora menjawab bahwa Baji bergabung dengan Valhalla sendirian, jadi mereka tidak dapat mengambil kembali Baji sekarang. Tetapi Draken bersikeras pada tujuannya,
yang membuat Kazutora marah. Melihat kemarahan Kazutora, Hansen memperingatkannya untuk tidak mulai bertarung. Sebagai tanggapan, Kazutora meninju dia, memberitahu Toman bahwa tujuan Valhalla adalah untuk menyiksa mereka sampai mati. Kedua geng berlari ke arah satu sama lain, siap bertarung. Saat pertarungan antara Toman dan Valhalla dimulai, Takemichi mencari Baji, tetapi terjebak dalam perkelahian. Kazutora mencoba meninju Maiki, tetapi diblokir oleh Draken yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berada di dekat level Maiki. Namun Draken kemudian disibukkan oleh Hanma yang tiba-tiba datang menendangnya. Hal tersebut membuat Kazutora dapat bertarung bersama Maiki. Kemudian Takemichi dipukuli oleh anggota Valhalla, tapi Mitsuya menyelamatkan Takemichi. Mitsuya menegur Takemichi karena lengah. Takemichi akhirnya sadar untuk menjalankan misi menyelamatkan Baji. Takemichi haruslah bertarung. Tetapi seperti yang sudah kita ketahui, dalam dunia berandalan, Takemichi sangat lemah dalam bertarung, apalagi ketika melihat dua anggota Valhalla di dekatnya. Chifuyu muncul di belakangnya, meyakinkan Takemichi dengan menawarkan untuk mengawasinya dan menyuruhnya untuk fokus pada tujuan saat ini. Dia mengatakan bahwa meskipun semua orang takut saat berkelahi, yang penting adalah bagaimana Anda menanganinya. Disemangati oleh kata-kata Chifuyu serta dorongan untuk menyelamatkan Hina, Takemichi menjadi bersemangat untuk bertarung. Meski mendapat bantuan Chifuyu, Takemichi masih ditinju berkali-kali oleh anggota Valhalla. Namun dia bertekad untuk melawan ini, karena dia memandang ini sebagai hambatan yang mencegahnya menghentikan masa depan yang terburuk. Kapten divisi seperti Mitsuya dan Draken mampu menangkis lawan mereka, tetapi karena jumlah anggota Valhalla lebih banyak daripada jumlah anggota Toman lainnya dapat dikalahkan dan kehilangan semangat. Draken harus melindungi anggota lain, oleh sebab itu Draken tidak bisa fokus bertarung dengan Valhalla karena melindungi anggota Toman yang lain. Hanma menyuruh Draken untuk melawannya, tetapi banyak anggota Valhalla berdiri di antara mereka. Tiba-tiba mereka terganggu oleh raungan yang datang dari Takemichi yang hampir pingsan. Takemichi terus berjuang dan bertekad untuk menang. Takemichi sudah hampir pingsan karena kelelahan. Kemudian Mitsuya menangkap Takemichi yang sedang kelelahan tersebut. Mitsuya sangat terkesan dengan Takemichi. Meskipun Takemichi memiliki kemampuan bertarung yang lemah, tetapi semangat dan tekad bertarungnya sangat tinggi. Karena semangat dan tekad bertarung Takemichi menyebabkan anggota Toman yang sebelumnya kelelahan dan akan menyerah, kembali bertekad dan berjuang untuk mengalahkan geng Valhalla. Akhirnya, Draken tidak perlu lagi melindungi anggota Toman yang lain dan langsung pergi menuju Hanma untuk bertarung. Tentu saja Draken berhasil mencapai Hanma dan memukulnya. Pukulan Draken tersebut sangat keras seperti One Punch Man yang menyebabkan Hanma terlempar jauh ke belakang. Tentu saja hal tersebut membuat kagum orang-orang di sana. Sementara itu Maiki mengejar Kazutora dan mereka berhenti di tumpukan mobil, di mana Maiki disergap oleh Chonbo dan Chome, kapten Valhalla yang Kazutora temui di penjara bocil. Maiki berhasil menangkis serangan dari Chonbo, tetapi Maiki kesulitan untuk melawan petinggi Valhalla di tempat tersebut. Hal itu disebabkan karena permukaan mobil yang tidak rata, mencegah Maiki menggunakan tendangan andalannya. Meskipun Maiki berhasil menghindari serangan Chonbo, petinggi Valhalla yang lain yaitu Chome melompat ke belakang Maiki. Sementara Maiki menghadapi Chonbo dan Chome, Kazutora melihat dan mengambil pipa logam dari mobil-mobil yang dibuang. Maiki mampu menahan serangan keduanya, tetapi Kazutora memukulnya dengan pipa, membuat Maiki pingsan. Kazutora menyatakan kemenangan untuk Valhalla. Kazutora menyuruh Chonbo dan Chome menahan Maiki, sementara dia memukulnya dengan pipa. Hanma menyatakan pertarungan berakhir, dan Rindo Haitani menyatakan bahwa Maiki kalah. Draken bergegas untuk membantu Maiki, tetapi dirobohkan oleh Hanma. Sementara itu, Kazutora menyatakan bahwa dia akan membunuh musuh, mengacu pada Maiki, untuk menjadi pahlawan. Di tengah serangan Kazutora, Maiki bertanya apakah itu alasan Kazutora membunuh Shinichiro. Akhirnya Maiki berhasil melepaskan diri dari Chonbo dan Chome. Kemudian Maiki menendang Kazutora hingga pingsan.
Chonbo, Chome, dan Kazutora pingsan karena tendangan Maiki. Melihat Maiki yang sedang kelelahan, Chouji bersiap memimpin Valhalla untuk menyerang Maiki. Chifuyu dan Mitsuya berusaha menghentikan Valhalla untuk mencapai Maiki, tetapi mereka kalah jumlah, sementara itu Draken terus melawan Hanma. Takemichi bergegas menuju Maiki, tetapi dipukuli oleh berbagai anggota Valhalla. Saat Chouji hendak menyerang Maiki, Kisaki berdiri di antara mereka dan berhasil menjatuhkan Chouji dengan pukulan. Saat Kisaki menyatakan bahwa divisi pertama akan melindungi Maiki, Takemichi ingat mengapa dia mengenali Chouji. Dia pertama kali melihatnya bersama Kisaki. Anggota Toman termasuk Mitsuya dan Draken terkesan dengan loyalitas dan keterampilan Kisaki. Takemichi menyadari bahwa tidak peduli hasil pertempuran, Kisaki akan mencapai tujuannya. Saat Draken memberitahu Kisaki bahwa dia mempercayakan Maiki kepadanya, Baji muncul di belakang Kisaki hendak memukulnya dengan pipa. Baji berhasil menjatuhkan Kisaki untuk menyenangkan para anggota Valhalla. Draken memintanya untuk berhenti dan Mitsuya memberitahu Baji bahwa mereka datang untuk membawanya kembali. Takemichi sangat panik karena dia yakin Baji akan terbunuh jika dia terus bertarung. Tiba-tiba Chifuyu muncul di depan Baji, menghalangi jalannya. Baji memerintah Chifuyu untuk menyingkir, tetapi dia menolak, memberitahu Baji bahwa mengalahkan Kisaki akan membuat Baji menghadapi Maiki. Jadi ini adalah waktu yang tidak tepat untuk menyelamatkan Toman dari Kisaki. Sebagai tanggapan, Baji memukul Chifuyu dengan pipa, mengatakan kepadanya bahwa dia hanya menahannya untuk digunakan dalam perkelahian. Jadi dia tidak peduli dengan Chifuyu. Chifuyu memberitahu Baji bahwa dia ingin melindunginya jika Baji ingin melewatinya. Dia tidak akan menahan diri. Baji menyuruh Chifuyu untuk melawannya dalam 10 detik, tapi Chifuyu tidak bisa bergerak. Baji memberitahu Chifuyu bahwa membunuhnya adalah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Saat Baji mencapai akhir hitungannya, Takemichi mendorong Baji untuk menyingkir dan menyuruh Chifuyu untuk menghentikan Baji bersama. Sambil menangis, Chifuyu memberitahu Takemichi bahwa dia tidak bisa, karena dia tidak bisa memukul Baji. Karena Baji merupakan seseorang yang dia hormati. Kemudian Baji menyikut kepala Takemichi dan berhasil melepaskan diri. Hal tersebut menyebabkan Takemichi hanyut dalam ketidaksadaran, sampai dia ingat tujuannya untuk menyelamatkan Hina dan Maiki. Takemichi mendapatkan kembali kesadaran dan tekadnya untuk masa depan yang lebih baik, dimulai dengan menyelamatkan Baji dari Kisaki. Tiba-tiba dia ingat bahwa Kazutora yang akan membunuh Baji. Takemichi mencoba mencari Kazutora, tetapi Takemichi tidak bisa melihatnya di atas tumpukan mobil. Dan ternyata Kazutora muncul di belakang Baji dan menikam Baji. Sebelum Kazutora menusuk Baji, Takemichi berhasil melempar Kazutora dan Baji darinya. Baji berterima kasih kepada Takemichi atas penyelamatannya dan mengatakan luka tusukan itu hanya goresan. Chifuyu meraih Kazutora, mempertanyakan motifnya. Sementara Takemichi memberitahu Baji bahwa dia senang Baji masih hidup. Baji mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengalahkan Kisaki. Takemichi dan Chifuyu menawarkan untuk melawan Kisaki bersama dengan Baji. Tetapi Baji malah meninju mereka berdua dan menyuruh mereka untuk menjauh. Ketika Takemichi mempertanyakan mengapa Baji melakukan ini sendirian, Baji hanya menjawab dengan menyuruh Takemichi untuk menjaga Maiki untuknya. 50 anggota divisi ketiga berdiri di antara Kisaki untuk melindungi Maiki. Kemudian Baji memulai melawan mereka. Sementara itu, Kisaki mengamati bahwa Kazutora gagal dan memanggil Hanma. Baji akhirnya berhasil mengalahkan seluruh anggota Toman dan berjalan ke Kisaki. Baji memegang pipa runcing di lehernya. Baji bersiap akan membunuh Kisaki. Tetapi Baji tiba-tiba jatuh berlutut, batuk berdarah dari luka yang sudah dideritanya. Dan akhirnya Baji kelelahan dan pingsan. Chifuyu bergegas untuk mendekati Baji untuk mengetahui apa yang Kisaki lakukan pada Baji. Kisaki menjawab bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Chifuyu melihat genangan darah di bawah Baji, dan Takemichi menyadari bahwa luka tusuk yang diderita Baji sebenarnya parah. Saat Chifuyu meneriakkan nama Kazutora,
Takemichi menyadari bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana Kisaki. Dengan kematian Baji, Kisaki mengatakan bahwa Kazutora memikat Baji ke Valhalla untuk membunuhnya, yang diakui Takemichi sebagai kebohongan untuk memprovokasi Maiki yang bangkit. Kemudian Maiki sadar dan berada dalam mode emosi tingkat tinggi. Kemudian Maiki berjalan menuju Kazutora dan ingin membunuh Kazutora. Tetapi Hanma mencoba menghentikan Maiki. Yang terjadi malah Maiki dengan mudah mengalahkan Hanma. Hanya dengan sekali tendangan, Hanma langsung pingsan. Setelah menyaksikan kekalahan petinggi Valhalla yaitu Hanma, anggota Valhalla yang lain melarikan diri karena takut mereka juga akan dibunuh oleh Maiki. Kazutora memberitahu Maiki bahwa orang dapat mengkhianati siapapun dan memberinya ultimatum untuk mengakhiri pertarungan mereka. Dia tahu Maiki harus mati. Sebagai tanggapan, Maiki meninju Kazutora, mengatakan kepadanya bahwa jika dia menghancurkan hal-hal yang dia pedulikan, dia harus menghancurkan Kazutora. Baji berterima kasih kepada Maiki karena marah ketika melihat Baji terluka. Kemudian sambil berdiri dan mencoba berjalan ke Maiki dan Kazutora, Baji mengatakan bahwa luka tusukan Kazutora tidak akan membunuhnya. Sebagai gantinya dia membuka pisau sendiri dan menusuk dirinya sendiri. Baji memberitahu Kazutora bahwa Kazutora tidak akan menjadi orang yang membunuhnya. Kemudian Baji menusuk dirinya sendiri. Chifuyu yang mengetahui hal tersebut akhirnya bergegas ke sisi Baji dan menanyakan mengapa dia melakukannya. Sementara Kazutora bangkit dan memberitahu Maiki bahwa dia akan mati bersama Baji. Selanjutnya, Maiki memberitahu Kazutora bahwa dia akan memukulinya sampai mati. Kemudian Takemichi bertanya apa yang ingin dicapai Baji dengan menikam dirinya. Baji memberitahu Takemichi bahwa Kisaki adalah musuh. Sesuatu yang Baji lihat sebelumnya ketika dia menyaksikan Kisaki menawarkan kepada Maiki cara agar Pachin bebas dari penjara. Tentu saja permintaan Kisaki tersebut tidak gratis. Kisaki meminta imbalan sebagai kapten divisi ketiga di Toman. Baji tidak menganggap Kisaki sebagai kapten divisi ketiga. Baji mengatakan bahwa hanya Pachin yang akan menjadi kapten divisi ketiga. Baji juga mengatakan bahwa 6 anggota pendiri Toman adalah hartanya, meskipun dia tidak dapat memperbaiki Toman sendiri. Maiki tidak memiliki alasan untuk membunuh Kazutora sekarang, karena Kazutora bukan merupakan orang yang membunuh Baji, tetapi Baji mati dengan tangannya sendiri. Menjelang kematian, Baji memberitahu Takemichi bahwa dia mengingatkannya pada Shinichiro dan mengatakan dia meninggalkan Maiki dan Toman di tangan Takemichi. Takemichi kemudian menangis dan menyuruh Baji untuk tidak mati. Sambil berteriak, Takemichi melemparkan dirinya di antara Maiki dan Kazutora dalam upaya untuk menghentikan Maiki, yang mengancam akan membunuh Takemichi juga jika dia terus ikut campur. Bahkan setelah dipukul oleh Maiki, Takemichi dengan putus asa memintanya untuk berhenti, mengatakan bahwa Baji tidak ingin ini terjadi. Maiki dengan marah memberitahu Takemichi untuk tidak membicarakan Baji, yang menyebabkan Takemichi berteriak frustasi. Kemudian Takemichi melepaskan jaketnya. Takemichi menjelaskan bahwa Baji mati untuk Toman. Baji membunuh dirinya sendiri sehingga Kazutora tidak akan bertanggung jawab atas kematiannya. Saat jaket jatuh, jimat Omamori Baji terlepas dan Maiki bertanya pada Takemichi dari mana dia mendapatkan jimat itu. Takemichi menjelaskan bahwa dia menemukannya setelah pelantikan kapten divisi ketiga. Anggota pendiri Toman lainnya termasuk Draken dan Mitsuya mengenali foto tersebut dan terkejut. Maiki menyadari bahwa Baji telah mempertahankan persahabatan sejak Toman didirikan, mengingat tujuan mereka untuk era baru bagi para berandalan. Saat dia terkejut, secercah cahaya memasuki mata gelap Maiki. Takemichi menyadari bahwa Baji berjuang untuk melindungi teman-temannya dan tetap bertekad terhadap cita-cita dari geng Toman. Selanjutnya, Maiki dengan penuh air mata meminta maaf kepada tubuh Baji karena menyimpang dari cita-cita ini. Sementara anggota Toman yang lainnya menangis. Suara sirine polisi mendekati tempat kejadian dan kedua geng mulai meninggalkan tempat parkir. Namun Kazutora memutuskan untuk tinggal dengan tubuh Baji. Kazutora melakukan hal tersebut karena dia ingin bertanggung jawab atas tindakannya. Maiki tidak menghentikannya melakukan ini.
Tepat sebelum dia dan sisa Toman pergi, Kazutora membungkuk meminta maaf. Meskipun dia mengatakan kepada Maiki bahwa dia tidak mengharapkan pengampunan atas kematian Shinichiro dan Baji, dan dia akan menanggung beban kematian mereka selama sisa hidupnya. Konflik 31 Oktober yang mengakibatkan satu kematian dan satu penangkapan dikenal sebagai Halloween berdarah. Toman dianggap sebagai pemenang konflik ini. Akhirnya Takemichi berhasil merubah masa lalu. 2 minggu kemudian, banyak yang masih membicarakan tentang akibat dari Halloween berdarah. Draken menyampaikan pesan Maiki kepada Takemichi. Datanglah ke pertemuan Toman berikutnya. Malam berikutnya, Toman berkumpul untuk pertemuan mereka. Takemichi mengakui bahwa dia merasa malu dengan seragamnya. Sementara Paehyang dan Mitsuya menyemangatinya. Ketika Draken melihat Takemichi, dia tersenyum, mengatakan kepadanya bahwa seragamnya sama sekali tidak cocok untuknya. Takemichi setuju dan tertawa bahwa dia merasa seperti seseorang mendandaninya. Draken menyambut Takemichi ke dalam geng lagi. Takemichi dengan penuh semangat berterima kasih padanya. Draken mengatakan pertemuan akan dimulai. Selain itu, Draken juga mengatakan bahwa itu akan menjadi pertemuan penting bagi Takemichi. Maiki muncul di atas panggung dengan Hanma dan Chifuyu di belakangnya. Draken mengatakan bahwa pertemuan itu akan kasar, karena maksud dari pertemuan ini adalah untuk mengakhiri Halloween berdarah. Melihat Hanma, kerumunan bertanya-tanya mengapa anggota Valhalla ada di sana. Takemichi pun juga bingung. Saat dia melihat Hanma dan Chifuyu dalam kebingungan, Takemichi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kembali menjelaskan tentang pertarungan sebelumnya, yaitu tentang peristiwa Halloween berdarah. Maiki mengumumkan bahwa Hanma, wakil pemimpin Valhalla, memiliki pesan untuk Toman. Hanma mengungkapkan bahwa Valhalla tidak pernah memiliki pemimpin resmi. Karena ini, mereka sekarang akan bergabung di bawah Toman. Mendengar pengumuman ini, Toman bersukacita atas pertumbuhannya, bernyanyi dalam perayaan. Menyaksikan peristiwa itu terungkap, Takemichi menyadari bahwa tidak ada yang banyak berubah. Karena afiliasi Valhalla dengan Toman pada dasarnya sama dengan geng yang bergabung. Saat itu Hanma meminta Kisaki untuk melangkah maju. Hanma memuji Kisaki karena Kisaki berhasil menghubungkan Toman dan bekas dari anggota geng Valhalla untuk bergabung di bawah kepemimpinan geng Toman. Kemudian Takemichi merasa jijik karena sebelumnya Takemichi mengingat kata-kata Baji, yaitu tentang Kisaki merupakan musuh Toman. Takemichi merasa bahwa dia gagal merubah masa depan. Itu dikarenakan Kisaki masih dapat memanipulasi Toman dengan bergabungnya geng Valhalla dengan Toman. Kemudian Kisaki akhirnya berjabat tangan dengan Hanma. Kemudian Maiki mengumumkan topik tambahan untuk didiskusikan. Maiki dengan muram merenungkan kematian Baji. Kemudian Maiki menoleh ke Chifuyu. Maiki meminta kepada Chifuyu untuk melanjutkan pembahasan tentang Baji dan Divisi 1 Toman. Chifuyu melangkah maju sebagai wakil kapten Divisi pertama. Chifuyu mengungkapkan bahwa dia mempertimbangkan diri untuk meninggalkan Toman setelah kematian Baji. Tetapi Maiki menghentikannya dan menanyakan apakah dia ingin benar-benar meninggalkan Divisi pertama Toman. Bagi Chifuyu, memimpin divisi pertama adalah tanggung jawab yang besar. Setelah berkonsultasi dengan Maiki, dia memutuskan untuk menunjuk seseorang pemimpin divisi pertama yang baru. Chifuyu berteriak dari atas. Chifuyu merekomendasikan Takemichi sebagai pemimpin divisi pertama. Dia menjelaskan bahwa inilah yang diinginkan Baji, dan Maiki setuju. Kemudian Maiki memberikan tanggapan dan memberi tahu Takemichi untuk mengangkat kepalanya. Memikirkan masa depan yang bergantung padanya, Takemichi menyadari bahwa dia masih bisa melakukan perubahan dalam diri Toman. Di tengah air matanya, dia mengangkat kepalanya setinggi-tingginya dengan lantang berseru bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Draken bertanya pada Takemichi, apa yang dia tangisi? Hal tersebut karena Draken dan yang lain memperhatikan kurangnya disiplin dari Takemichi. Selain itu, Mitsuya mengatakan bahwa ia harus mengulang bordir pada seragam Takemichi. Dan Maiki mengatakan Takemichi mengangkat kepalanya terlalu tinggi. Akhirnya, anime Tokyo Revengers Season 1 berakhir di sini. Sekali lagi, untuk memastikan cerita tentang Tokyo Revengers Season 1 masih belum diketahui tentang kebenarannya.
Aku hanya berspekulasi tentang cerita akhir anime Tokyo Revengers dari manga Tokyo Revengers itu sendiri. Jadi seperti itu ya Mina pembahasan dan pendapat aku mengenai cerita Tokyo Revengers Season 1. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata aku ucapin terima kasih ya. Bye-bye.